Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sarapan semua belum? Kalau yang sudah, silakan menyimak materi pembelajaran hari ini. Jika yang belum, boleh sambil sarapan menyimaknya. Nah, kita masuk ke bahasan ketiga, unsur kebahasaan teks deskripsi. Setelah yang pertama ada pengertian ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua ada struktur teks deskripsi. Nah, ini yang ketiga. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Ini yang patut kalian cermati. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri dan nama objek geografi. Contoh, Selat Sunda, Gunung Selamet, Selat Makassar, Gunung Bromo, Sungai Serayu, dan lain sebagainya. Nah, di contoh itu Selat Sunda, jadi S yang pertama itu kapital dan S yang kedua itu juga kapital ya. Jangan sampai salah penulisannya. Yang kedua, Gunung Selamet, G-nya itu kapital dan S-nya itu juga kapital. Yang dipakai hanya huruf pertama nama diri dan nama objek geografi. Yang kedua, tanda koma dipakai di antara unsur perincian. Contoh, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Nah, Pantai Parangtritis kan termasuk objek geografi, makanya P-nya kapital yang pertama, P kedua juga kapital. Berada di Kecamatan Kretek. Nah, kecamatan juga geografi, jadi kecamatan K-nya kapital, Kretek juga nama geografi, K-nya kapital. Unsur perincian itu yang mana sih? Perincian itu antara Kecamatan Kretek dengan Kabupaten Bantul, makanya diberikan tanda koma. Sedangkan Kabupaten Bantul K-nya kapital, B-nya kapital karena nama objek geografi. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat. Nah, tanda titik sudah diajarkan di SD kan? Sama di SMP juga sama, tanda titik itu dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, Tahi Saman berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan dibubuhkan tanda titik. Tahi Saman kenapa kapital T sama S-nya? Karena merupakan nama diri. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam juga kapital, P-nya N, A, dan D karena merupakan nama objek geografi. Jadi jelas ya penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan kata depan di dan awalan di. Nah, ini berbeda antara kata depan dan awalan. Kata di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata tempat, arah, atau keterangan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya, jadi dengan spasi. Contoh, di spasi bawah, di spasi rumah. Kenapa dispasi? Karena bawah dan rumah itu merupakan kata tempat. Bagaimana kalau kata arah? Bisa. Contoh, di timur, di barat, di selatan, di utara, berarti dipisah ya.
Selanjutnya kata depan di sebagai awalan yang berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi di yang kedua ini digabung ya penulisannya ya. Jika yang pertama dispasi, yang kedua digabung. Contoh dirawat, dijaga, itu digabung penulisannya. Selanjutnya penulisan kata berawal men. Awalan men akan luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan k, t, p, s. Misalnya adalah kata men ditambah kata pengaruh ditambah kata i. Jadi memengaruhi, bukan mempengaruhi, karena P-nya akan luluh, jadinya memengaruhi. Awalan men tidak luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf KTPS berupa klaster konsonan rangkap. Contohnya adalah memprakarsai, itu tetap karena itu konsonan rangkap ya. Dan mengkriminalkan itu juga tidak luluh. Contoh yang luluh lagi, mentambah sapu menjadi menyapu, luluh ya. Mentambah tulis menjadi menulis, bukan mentulis. Lanjut, ini langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, tentukan objek atau peristiwa yang menarik menurut kamu untuk dideskripsikan. Kemudian buatlah judul. Contoh, kamu di suatu sedang pergi jalan-jalan melihat keindahan alam. Nah, kamu bisa mendeskripsikan tentang gunung maupun pantai maupun keindahan alam yang lainnya. Itu contohnya seperti itu. Yang kedua, buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Kerangka bagian itu seperti apa? Identifikasi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, kamu buatlah kerangka itu dulu. Yang kedua, carilah data tambahan sebagai penunjang. Maksud data tambahan di sini contohnya gunung, oh bentuknya seperti itu. Biasanya di gunung itu ada pepohonan, ada hewan-hewan. Nah, itu termasuk data tambahan. Yang keempat, susunlah kalimat-kalimat menjadi paragraf yang sesuai dengan struktur teks deskripsi. Bagian paragraf pembuka berupa identifikasi atau gambaran umum. Paragraf penjelas berupa deskripsi bagian, dan paragraf penutup berupa kesan atau simpulan. Jadi kamu buat deskripsi umumnya, deskripsi bagiannya, dan simpulannya. Setelah itu, perincilah objek atau suasana yang ingin kamu deskripsikan menggunakan kalimat yang merangsang panca indera pembaca. Tujuannya adalah agar pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, jadi teks deskripsi itu sangat memanjakan panca indera. Jadi harus pembaca itu seolah-olah melihat. Kamu membuat deskripsi tentang pegunungan, berarti pembaca juga harus masuk ke dalam penghayatannya dan seolah-olah sedang melihat gunung, mendengarkan suasana, dan merasakan apa yang kalian juga rasakan di gunung tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, sekian dulu materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui Google Classroom maupun
WA. Sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.